warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ada seorang pemuda sedang duduk di depan Ka'bah. Mulutnya komat kamit, mengucapkan sepotong doa, dan doanya diulang-ulang. Doanya adalah Allahumma ja'alni minal qalil. Artinya, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang sedikit. Orang-orang di sekitarnya merasa heran mendengar pemuda ini mengharapkan untuk dimasukkan pada golongan yang sedikit. Padahal sebagaimana pada biasanya, jikalau orang-orang berdoa itu sangatlah mengharapkan agar dimasukkan pada golongan yang terbanyak. Ketika itu kebetulan ada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an sedang bertawaf, dan beliau pun mendengar apa yang diucapkan oleh pemuda itu. Beliau penasaran, lalu kemudian mendekati pemuda itu dan kemudian dia bertanya, "Wahai anak muda, apakah maksudmu? Engkau mengharapkan agar dimasukkan ke dalam golongan yang sedikit?" Maka pemuda itu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, kerap kali aku mendengar sepotong ayat Al-Quran surat As-Sabah ayat 13 yang berbunyi, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur." Itulah yang memotivasiku. Aku mengharapkan berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang sedikit, karena orang-orang sedikit adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dalam artian, kita diberikan berbagai nikmat, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat. Dengan berbagai nikmat-nikmat itu, adakah seseorang mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Adakah seseorang mampu untuk menjumlahkan pori-pori manusia yang ada? Adakah manusia mampu untuk menghitung secara tepat rambut yang ada pada manusia? Maka oleh sebab itu tidak ada kemampuan manusia untuk menghitung berbagai nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang kita lihat bahwasanya kebanyakan manusia tidak menyadari akan hal itu. Mereka selalu memperturutkan hawa nafsunya jauh daripada kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita harus bersyukur itu hanya sekadar mengucapkan syukur, hanya berbentuk di lisan saja? Tetapi kesyukuran yang benar bukan hanya di hati dan lisan, tetapi juga dibutuhkan melalui amal soleh atau dari perbuatan amal baik di dalam kehidupan sehari-hari. Para nabi dan para rasul telah memberikan contoh kepada kita tentang kesyukuran. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam menyuruh ahli agama untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis, maka dalam waktu sekejap sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip, maka singgasana Ratu Balqis itu sudah ada di hadapannya. Apa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam? Maka ia sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya semua ini karena
adanya Allah yang diberikan. Kemudian pula Rasulullah SAW juga pernah ditegur oleh Aisyah radhiyallahu anha, apakah yang engkau perbuat? Maka apa jawaban Rasulullah? Afalakunu abdan syakurah, bukankah aku seharusnya menjadi hamba yang bersyukur? Karena ketika itu Aisyah menegur Rasulullah SAW karena melihat kedua kakinya bengkak karena lamanya melaksanakan ibadah sholat. Maka oleh sebab itu, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan segala bersyukur hati, bersyukur secara lisan, dan juga bersyukur melalui amal perbuatan. Demikian tausiah singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.